Oke, shalom teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Kristus Yesus yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran akan menolong kita di dalam segala sesuatu. Oke teman-teman, jadi live streaming ini saya juga bantu untuk terbitkan di TikTok juga supaya kalau saya mengalami kendala di restream itu ada cadangannya. Tetapi saya tidak akan berinteraksi di TikTok, tapi kita akan berinteraksi di sini di room kita. Oke, teman-teman ada di Facebook juga. Nah, mari teman-teman kita sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, kalau teman-teman bisa lihat itu di videonya itu ada topik pertama. Jadi topik pertama kita itu kemarin tentang Yashid dan Ekad, sehingga kita punya kerangka berpikir, konstruksi berpikir itu utuh tentang konsep ini, tentang Yashid dan Ekad dalam konteks dengan teologi, dengan doktrin, paham Trinitarianisme dan kemudian dengan oneness. Saya tidak ingin berdebat, tapi saya ingin berdiskusi supaya kita menambah wawasan kita. Posisi teologi saya jelas, ya, tapi saya ingin menambah wawasan, menambah pengetahuan, bukan karena posisi teologi saya misalnya Trinitarian, lalu kemudian saya tidak ingin belajar yang lain. Saya ingin supaya kita membangun konstruksi kita, ya, karena kita tidak ingin bahwa satu orang mendomestifikasi kemudian memonopoli tafsir itu bagi dirinya dia sendiri. Ya, jadi tidak ada satupun mazhab, tidak ada satupun aliran di Alkitab yang mencoba untuk mendomestifikasi Tuhan Yesus. Padahal di zamannya Tuhan Yesus itu hidup berbagai macam aliran, ya. Ada aliran Saduki, ada aliran Eseni, ada Farisi dan lain sebagainya. Dan kalau Tuhan Yesus tidak setuju dengan mereka juga, maka Tuhan Yesus itu teman-teman di Facebooknya, Tuhan Yesus juga mengikat mereka pada poin-poin tertentu, tetapi kemudian kalau Tuhan Yesus itu setuju dengan mereka, maka dia akan menyampaikan persetujuan atas apa yang mereka sampaikan. Misalnya bahwa dalam ibadah dia memuji mereka, untuk orang Yahudi itu ahli Taurat, bahwa mereka taat sekali setia dengan ajaran mereka. Nah, kira-kira itu dasar. Saya tidak ingin memenangkan argumen dan pikiran saja, tapi juga hati kita untuk kita belajar diskusi bersama-sama, sehingga kita mengenlarge perspektif kita, melihat dengan cara yang berbeda. Nah, hari ini pelajaran kita adalah quid est unitas quaestio critica. Karena itu mari kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu, ya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan tolong kami tidak saja memiliki pengetahuan tentang Allah, memiliki taste tentang keberadaanmu, sifatmu dan lain-lain. Kami berargumentasi, membangun teologi kami, knowledge kami. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami mempunyai ortodoksi yang benar dan kemudian ortolatria dan praksisnya benar dalam kehidupan hari-hari. Teologi kami, posisi teologi kami menolong kami mengenal Allah, tetapi juga menjadi perilaku di dalam hidup ini. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami semua belajar untuk mengenlarge kapasitas kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak alergi, tapi kami belajar untuk memahami kebenaran, memamah biak lewat proses belajar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus tolong kami bersandar hanya kepada firman-Mu, bahwa pasagrafe teopnitos kayo ofelimas pros das kalian pros epernatos inten iyo dio kayo sune. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita lihat langsung di di layar kita, ya. Di layar kita teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Oke. Ya, oke. Teman-teman bisa lihat linknya, pengajarannya, linknya ini saya taruh di site Google. Jadi teman-teman bisa, saya kasih link, teman-teman bisa lihat di situ, bisa sambil belajar. Oke, jadi kita mulai dengan sejarah secara singkat. Jadi ini semacam helikopter view, ya teman-teman, semacam helikopter view buat kita. Jadi saya menyorotnya secara luas, kemudian secara short, tetapi ada poin-poin of view yang kita ambil sehingga
kita punya perspektif, kita punya knowledge, punya pengetahuan tentang the root of the histories of Oneness. Oke, kita mulai dengan sejarah lahirnya Oneness dan pencetusnya. Kita mulai dengan sejarah lahirnya Oneness. Jadi akar sejarah Oneness itu di dalam kekristenan awal, teologi Oneness itu memiliki akar yang dalam sekali di dalam sejarah kekristenan, dan kita kenal sebagai Sabellianisme atau modalisme yang muncul pada abad kedua dan abad ketiga Masehi. Kita bisa melihat bahwa Sabellius itu kurang lebih 215 Masehi adalah seorang teolog yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang menyatakan diri dalam 3 mode yang berbeda. Sebagai Bapa dalam penciptaan, sebagai Putra dalam penebusan, dan sebagai Roh Kudus dalam pemberian karunia. Nah, ajarannya ini dikenal sebagai modalisme atau patripasianisme karena mengimplikasikan bahwa Bapa Allah sang keberadaan itu juga menderita di atas kayu salib. Nah, pengajaran ini ditolak dan dikutuk oleh dan dianatemakan oleh Paus Kalistus I sekitar tahun 220 Masehi. Jadi ini akar yang pertama. Kemudian timeline sejarah itu berjalan terus. Kita bisa melihat pada reformasi dan kebangkitan Unitarianisme abad ke-16 sampai abad ke-18. Di sini kita bisa melihat pada tahun 59 sampai 1604 itu Fausto Sozzini, itu seorang Unitarian dari Polandia. Dia kemudian menolak ajaran Tritunggal dan menyatakan bahwa Yesus hanya manusia yang dipilih oleh Allah. Ya, Yesus hanya manusia. Dengan demikian maka dia menghilangkan kedivinitasan Kristus. Ya, di kedivinitasan Kristus mengingkari Kristologi. Jadi Unitarianisme berkembang di Eropa dan di Amerika, tetapi lebih dekat kepada Arianisme daripada Oneness. Kemudian kita bisa melihat gerakan Pentakosta Oneness 19 Masehi. Meskipun modalisme sudah ada sejak abad ketiga, gerakan Pentakosta Oneness modern muncul dalam kebangunan rohani Pentakosta di Azusa Street, itu 1906 sampai 1915. Nah, kemudian kita bisa melihat pada konferensi baptisan di Arroyo Seco, California 1913, seorang pengkhotbah yang bernama McAllister, teman-teman. Jadi McAllister ini menyatakan bahwa baptisan harus dilakukan, hanya di dalam nama Yesus, bukan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini kan kontrari dengan Matius 28 ayat 19. Frank Edwards 1876 kemudian sampai 1947 itu mengadopsi gagasan ini dan mulai mempromosikan teologi Oneness, mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang dinyatakan dalam 3 mode. Kemudian timeline sejarah terus bergerak ke tahun 1916, Assemblies of God secara resmi menolak doktrin Oneness dan mengusir para penganutnya, Assemblies of God atau sidang jemaat Allah. Ya, ini salah satu aliran Pentakosta yang besar di Western, di Amerika. Ini menyebabkan lahirnya Pentakosta Oneness yang berkembang menjadi kelompok United Pentecost Church International atau UPCI, dan kemudian Apostolic Pentecostal Church. Jadi kesimpulan short history, the root of the historical of the Oneness ini, yang pertama adalah bahwa sumber awal Oneness itu berasal dari Sabellianisme. Sebagai rootnya, sebagai akarnya, ya, sebagai terminologinya, mereka merujuk kepada Sabellianisme pada abad ketiga Masehi yang sudah dikutuk, dianatemakan oleh gereja. Kemudian gerakan Oneness modern lahir pada 1913 di kalangan Pentakosta. Ini dipromosikan oleh Frank Edwards dan ditolak oleh gereja-gereja arus utama. Ya, the mainstream church ini tetap dianggap bidah oleh gereja arus utama. Doktrin ini tetap dianggap bidah oleh gereja-gereja Trinitarian sampai kepada saat ini. Nah, teman-teman, itu nanti teman-teman bisa lihat di materi yang saya bagi itu. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi sumber Alkitab itu ada The Holy Bible New International Version,
Ta'anak, the Hebrew Bible, Jewish Publication Society, kemudian Septuaginta, lalu ada sumber sejarah teologi gereja, Tertullianus dan Adversus Praxean, mengenai ajaran Tritunggal dan penolakan Sabellianisme. Athanasius dan Oratorio contra Arianos menjelaskan konsistensi doktrin Tritunggal. Augustus de Trinitate menjelaskan dan mengembangkan doktrin Tritunggal sebagai bagian dari keyakinan. Arius Thalia, ajaran Arianisme yang mempengaruhi teologi awal kekristenan. Kemudian bisa melihat, jadi supaya ada the balancing of literacy, kita bisa melihat bahwa sumber sejarah Oneness itu R.E. McAllister, The Apostolic Faith and Oneness Doctrine 1913 memuat perkembangan awal teologi Oneness di kalangan Pentakosta. Tapi saya merekomendasikan satu buku yang lain juga, yaitu teman-teman bisa lihat itu The Chaos of the Charismatic. Jadi sebagai sebuah pembanding di situ. Kemudian History of the United Pentecost Church, ada William Adams, A History of the Pentecost Movement. Kemudian sumber-sumber teologi dan refleksi kontemporer seperti Karl Barth, salah satu teolog besar. Church Dogmatics. Kemudian ada C.S. Lewis, Mere Christianity. Nah, ini salah satunya juga nanti kita akan menggunakan kutipan dan pandangannya tentang konsep Tritunggal dalam kekristenan secara mendalam. Kemudian ada Wayne Grudem, Systematic Theology. Kemudian sumber-sumber yang mengkritik Oneness, ada source W. Peters, The Oneness Pentecostal, buku yang memberikan kritik terhadap doktrin Oneness dari perspektif teologi Trinitarian. Jadi teman-teman, kita memberikan edukasi sehingga dari perspektif kita mau kita belajar apapun. Jadi kita tidak kaku, kita tidak fanatik dengan posisi teologi kita, tapi kita belajar untuk melihat dan menggunakan helikopter view sehingga bobot pengetahuan kita itu bertambah teman-teman. Tidak ada masalah dengan posisi teologis kita, tapi kita juga belajar posisi teologis yang lain, tetapi bersumber kepada Alkitab yang sudah final, sudah fundamental bagi kita dengan 6 sifat kanonikal Alkitab, dan itu menjadi dasar, the main foundation dari hermeneutics Kristen yang kita bangun. Ya, nah oke, sekarang kita lihat, teman-teman, kita lihat ya, nanti linknya saya kirim, semua materinya ada di sini ke teman-teman. Oke, nah kita terus lihat. Nah, sekarang setelah kita mengetahui the short history of the Oneness, maka kita akan kemudian melihat beberapa pertanyaan teologi Oneness versus Trinitas. Ya. Kalau teman-teman bisa melihat video saya yang kemarin, saya juga upload di TikTok, kemudian ada di Facebook, ada di YouTube, itu tentang penggunaan kata yasid dan kata ekad. Jadi kedua kata ini mempengaruhi dan akhirnya menjadi kata ekad khususnya, especially the word of ekad, itu menjadi the root daripada dasar teologi, dan dia bersesuaian dengan teologi atau pandangan dan doktrin tentang una substantia tres personae. Nah, maka dari itu pertanyaan kita itu pertama adalah apa itu teologi Oneness, teman-teman ya. Apa itu teologi Oneness? Jadi teologi Oneness adalah, atau teologi kesatuan atau unitas dalam bahasa Latin, adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu pribadi. Jadi Tuhan itu satu pribadi, bukan tiga pribadi yang berbeda seperti dalam doktrin Tritunggal. Nah, perlu teman-teman sadari, penggunaan kata yasid dalam konteks teologi Hebrew, itu kata yasid tidak digunakan untuk menjelaskan tentang sang keberadaan Tuhan dalam entitasnya as a spirit, dalam berrelasinya di dalam hubungan dengan Israel. Dia menggunakan bahasa antropomorfisme, menggunakan majas-majas tautologi just to describe his own self, his divinity in the relation between his own self with the Israel as the chosen people. Nah, itu harus teman-teman pahami. Kalau kata ekad, itu kata ekad ada unsur-unsur yang ada di dalam kata ekad itu sendiri. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Oneness adalah apa itu Oneness? Oneness adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu pribadi, bukan tiga pribadi yang berbeda seperti doktrin Tritunggal. Jadi Oneness itu menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya
manifestasi dari Tuhan, dan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah peran atau mode dari Tuhan yang satu itu. Nah, itu ketika kita bertanya apa itu teologi oneness, oke? Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan yang kedua itu adalah apa dasar nama yang digunakan oleh teologi oneness untuk menolak Tritunggal? Nah, kaum oneness menggunakan beberapa ayat sebagai dasar argumen mereka. Antara lain kita bisa melihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Mereka berpendapat bahwa Yesus sendiri disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini kan kontra sekali, ya. Yesus pada bagian lain ayat Alkitab juga berkata mereka banyak sekali mengabaikan relasi sintaktis di dalam korelasi teologi. Jadi kaum oneness ini menggunakan beberapa ayat sebagai dasar argumen mereka. Nah, itu di dalam nubuatan mesianik. Nubuatan mesianik di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir bagi kita, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, Prince of Peace. Jadi menurut perspektif tafsirnya oneness, bahwa mereka berpendapat, berargumen bahwa Tuhan Yesus itu sendiri disebut sebagai Bapa yang kekal, sehingga mereka mengabaikan banyak ayat Alkitab di Perjanjian Lama juga dan juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, mereka lupa dalam konsep teologi itu ada dikenal relasi sintaktis. Nah, ini yang saya lihat di video-video YouTube, di video-video TikTok, para orang-orang yang suka berdebat di situ dan kemudian tidak berusaha untuk mengedukasi, punya pemahaman teologi yang not deeper, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa disebut sebagai bahwa Tuhan Yesus, mereka berkata bahwa Yesus sendiri disebut sebagai Bapa yang kekal, mengabaikan banyak relasi, konteks relasi sintaktis yang lain di dalam teologi. Yang kedua, mereka berpendapat dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, mereka mengartikan ini secara harafiah bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama, padahal mereka adalah pribadi yang berbeda, esensinya, hypostasisnya. Itu is a God, nature-nya is a God, esensinya is a God. Nah, mereka mengartikan ini secara harafiah bahwa Yesus dan Bapa, padahal pembedaan itu jelas bagaimana Yesus memanggil Bapa dalam relasi sebagai yang diutus, firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus setelah inkarnasi itu dia hadir dalam budaya Yahudi, itu diberikan nama, tinggal mengikuti adat istiadat budaya Yahudi, ya. Dia punya bapak dan ibu, tetapi bukan secara fisik, secara jasmani, karena memang bukan hasil dari hubungan biologis, tapi oleh Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi nama Yesus itu diberikan ketika Yesus itu ada di bumi dalam proses inkarnasi, tapi jauh sebelum itu sudah ada. Dia itu Allah yang preeksistensinya jauh sebelum kehadirannya secara sikli di bumi ini. Nah, itu pengabaian itu yang dilakukan oleh teman-teman di oneness. Jadi saya lagi menyampaikan dan menggunakan sudut pandang oneness untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Sementara posisi teologi saya itu berbeda, teman-teman, ya. Nah, itu jawaban. Jadi kaum oneness menggunakan beberapa ayat sebagai their main foundation to the argument. So they us itu dalam ayat-ayat ini, Yesaya 9:6, Yohanes 10:30, dan kemudian Kolose pasal 2 ayat 9. Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Mereka memahami bahwa Allah sepenuhnya adalah dalam Yesus, bukan dalam pribadi yang terpisah, teman-teman. Jadi mereka memahami bahwa Allah sepenuhnya ada di dalam Yesus, bukan dalam tiga pribadi terpisah. Padahal una substantia tres personae, ya Allah punya tiga pribadi, mereka dapat dibedakan, dan mereka lupa ada pengertian lain dari una substantia tres personae, yaitu di dalam berelasi di antara tiga pribadi ini. Itulah yang disebut dengan perikoresis. Itu perikoresis, tidak ada analogi yang paling memadai, tidak ada analogi yang paling memadai untuk menjelaskan Trinitas ini.
Salah satu yang salah saya sering rujuk adalah bahwa the shield of the Trinity atau the unity. Ya, itu tiga cincin yang saling terhubung. Dengan demikian maka mereka saling mendiam, itulah disebut perikoresis. Ketika mereka saling mendiami satu dengan yang lain, jadi ketika kita menyembah Tuhan Yesus, automatically Allah ikut disembah, automatically Holy Spirit Roh Kudus ikut disembah. Nah, kemudian yang berikut adalah tentang Matius 19 versus Kisah Rasul 2 ayat 38. Mereka menolak formula baptisan Trinitarian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan mengklaim bahwa baptisan hanya sah jika dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus berdasarkan Kisah 28. Ini kan artinya eisegesis jatuhnya. Jadi harus bisa membaca konteks Alkitab itu, Alkitab, kemudian pasal, kemudian ayat di dalam konteks itu. Ada mereka lupa tentang dispensational teologi, itu tentang waktu, bagaimana pada konteks itu ayat itu terjadi di situ, ayat itu terjadi di situ, ayat itu terjadi, ditulis, ada mood di situ. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu di dalam bahasa Yunani ada istilah ada rasa di situ, ada mood di situ ketika ayat itu tercipta, konteksnya sampai bagaimana Paulus ngomong seperti itu di situ. Nah, jadi ini supaya harus dipahami dengan baik. Kemudian kita melihat di sini pertanyaan yang berikutnya adalah apa kelemahan utama dari teologi Wanenes, teman-teman? Ya. Banyaknya percakapan antara Yesus dan Bapa di dalam Alkitab. Yang Matius 3, kita bisa melihat Matius 3 ayat 16-17. Pada saat baptisan Yesus, Bapa berbicara dari surga. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan Yesus ada di bumi. Ini menunjukkan tiga pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi yang memainkan tiga peran. Jadi Wanenes itu sendiri membatalkan banyak ayat di dalam Alkitab. Jadi ada banyak the contrary verses of the Bible. Banyak ayat-ayat Alkitab sendiri dalam pengabaian. Hanya karena mereka ingin supaya bahwa Yesus itu satu semuanya. Jadi akhirnya mereka mengabaikan ayat-ayat yang lain. Nah, inilah kelemahan utama dari teologi Wanenes. Nah, nanti kita lihat para pendapat skolar Biblika tentang Wanenes. Yohanes 17 ayat yang kelima, sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku di dalam hadiratmu. Nah, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jika Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama, bagaimana Yesus bisa memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia dijadikan? Nah, jika Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama, ya, bagaimana Yesus bisa memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia dijadikan? Ya, ini pertanyaan yang mematikan buat teman-teman di Wanenes. Ya, jadi kemudian berikut adalah mereka mengabaikan keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi. Yohanes 14 ayat 16-17, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, parakletos, para artinya di samping, kleitos artinya oknum, artinya pribadi, that stand beside us to help us. Yesus meminta kepada Bapa mengirimkan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai 11. Jika Roh Kudus datang, ia akan menuntun, ia akan mengajar, ia akan mendidik, ia akan memperbaiki kelakuan dan lain membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian maka dalam Yohanes 16 itu dia berselaras, dia berkorelasi sintaktis dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi jika pekerjaan-pekerjaan Kristus, ya, Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus, yang berarti mereka adalah pribadi yang berbeda. Dengan demikian maka pemahaman konstruksi Wanenes itu gugur dan gagal karena mereka mengabaikan banyak sekali ayat di Alkitab yang membangun konstruksi daripada unity Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengabaikan keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi. Bagaimana mungkin orang Wanenes bilang Yesus itu adalah Roh Kudus adalah Yesus, padahal di dalam
secara letterleh ya, secara literer di sini teman-teman, ayat Alkitab ini tidak perlu diterjemahkan, tetapi langsung kita bisa melihat di situ bahwa Yesus berdoa supaya ia memohon kepada Bapa supaya ia memberikan Roh Kudus, oknum penolong yang lain, Parakletos ya. Para di samping Kletos pribadi, oknum yang stand beside us to help us. Pekerjaannya, the main works-nya ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat juga Wanenes ini mengabaikan konsensus gereja. Mereka mengabaikan konsensus gereja karena mereka itu dalam sejarahnya, sebentar saya turunkan lagi ya, di dalam timeline sejarah mereka itu memang akar historis Wanenes itu lahir pada 1215 oleh Sabellius ya. Tapi kemudian dia berkembang pada abad ke-16 Fausto Socini ya, dari Fausto Socini 1539 1604, kemudian Pentakosta Wanenes itu 1913 di situ. Nah, ya, jadi teman-teman lihat, dia mengabaikan konsensus sejarah gereja. Konsili awal gereja secara eksplisit itu menolak ajaran Wanenes dan menetapkan doktrin Tritunggal sebagai ajaran ortodoks. Ya, jadi konsili awal gereja secara eksplisit itu secara jelas meneguhkan ajaran Wanenes, menegaskan ajaran doktrin Tritunggal una substantia tres personae itu sebagai ajaran ortodoks. Dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran Wanenes juga dianatema, ya, dianatemakan oleh konsili, oleh paus. Ya, nah kita bisa lihat di situ. Jadi mereka mengabaikan sejarah gereja, mengabaikan konsensus gereja. Nah, jangan lupa sejarah itu perlu. Dok itu ada sejarahnya. Wanenes itu punya sejarah yang kelam. Nah, di situ mereka mengabaikan banyak hal, mereka kontra dengan banyak hal hanya untuk mencoba menyetujui ide-ide liarnya mereka, teman-teman. Kemudian kita lihat dapat konsili dan kanon tentang Wanenes ya. Pendapat konsili Nikea 325 sebagai tentang Tritunggal dan Wanenes, jawabannya kita bisa lihat konsili Nikea 325 mengutuk Arianisme, tetapi juga secara implisit menolak modalisme dan sabellianisme yang merupakan akar dari Wanenes. Credo Nikea menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa dalam substansi homousius, tetapi berbeda dalam pribadi. Nah, inilah kemudian dirumuskan di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, dan lain-lain sebagainya. Ada 12 butir pengakuan iman rasuli yang menjadi rangkuman dari doktrinal gereja secara am bagi gereja arus mainstream. Bagaimana Konsili Konstantinopel 381 Masehi memperjelas ajaran Tritunggal? Konsili Konstantinopel 381 menegaskan bahwa Roh Kudus juga adalah pribadi ilahi, bukan sekedar manifestasi kekuatan Tuhan. Ini semakin menegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu esensi. Kemudian yang keenam, apa keputusan Konsili Lateran 4 1215 Masehi tentang Wanenes? Konsili Lateran 4 1215 secara eksplisit itu menegaskan bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi dalam satu esensi dan menolak setiap bentuk unitarianisme dan modalisme. Mari kita lihat kutipan-kutipan langsung dari Bapak Gereja. Apa kata Tertullianus tentang Tritunggal? Tertullian 1960-225 Masehi adalah Bapak Gereja pertama yang menggunakan istilah Trinitas. Ia menulis, kami percaya dalam satu Tuhan, tetapi dengan pengertian bahwa satu Tuhan ini memiliki tiga pribadi, Putra dan Roh Kudus. Teman-teman bisa melihat literasi dan catatan sejarah ini dalam Adversus Praxean bab 2. Ya. Kemudian, apa kata Athanasius tentang hubungan antara Yesus dan Bapa? Athanasius 296-373 Masehi, pembela utama Tritunggal, menulis bahwa Bapa bukanlah Putra dan Putra bukanlah Bapa, namun Bapa dan Putra adalah satu keilahian.
Teman-teman bisa membaca buku Orasi Melawan Arianisme bab yang ketiga di situ, ya. Jadi jelas ya, di dalam una substantia tres persona yang esensinya Allah satu tunggal, monoteistik, ya, singularistik, itu kemudian mempunyai tiga pribadi dan mereka saling mendiami. Itulah yang dimaksud dengan saling mendiami satu dengan yang lain. Nah, ini teman-teman harus pahami dengan baik. Kemudian apa kata Agustinus tentang Tritunggal? Agustinus 354-430 menjelaskan bahwa Tritunggal adalah misteri ilahi yang dapat dipahami sebagai satu esensi dalam tiga pribadi yang berbeda. Dalam Trinitas tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Putra dan Roh Kudus adalah satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. De Trinitate, buku 1 bab yang keempat, bisa baca, lihat. Oke, di situ ya. Nah, sehingga kita jadi mengerti, jadi paham di dalam una substantia tres persona itu ada perikoresis, saling tinggal mendiami satu dengan yang lain. Ya. Lalu kita lihat di sini tentang kutipan teolog-teolog yang menolak Wanenes, ya. Apa kata Karl tentang kekeliruan teologi Wanenes? Karl menulis bahwa Wanenes menghilangkan hubungan internal di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat kembali, kalau teman-teman bisa melihat video pertama saya kemarin, video kita kemarin, itu saya menjelaskan tentang penggunaan kata echad dan kata yashid. Wanenes itu menggunakan kata yashid. Padahal menurut rabi-rabi yang ada semua, itu ada kemarin, ada Rabi Hilia, ada Rabi Rambam atau Maimonides, itu kan menjelaskan juga bahwa di dalam relasi internal Tuhan dengan manusia, dalam hal ini entitas Israel, dalam Tuhan berelasi menggunakan bahasa antropomorfisme, dia tidak pernah menggunakan untuk menjelaskan tentang entitas keberadaan Allah yang adalah sang keberadaan itu di dalam kata yashid, tapi selalu dalam kata echad. Nah, ini harus dipahami, ya, supaya kita punya perspektif yang benar. Nah, jadi di sini kita lihat CS Karl Barth maksudnya, jika kita menerima bahwa Tuhan hanya satu pribadi dalam tiga peran, maka kita menolak realitas antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagaimana yang diajarkan Alkitab. Teman-teman bisa lihat dalam Charts Dogmatics volume 1. Jadi Karl Barth menulis, jika kita menerima bahwa Tuhan hanya satu pribadi dalam tiga perannya, maka kita kita menolak realitas relasional antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagaimana yang diajarkan Alkitab. Orang-orang Wanenes kan mendomestifikasi keberadaan Allah, the God's Two, itu di dalam satu pribadi dengan tiga mode, tiga peran, ya teman-teman. Nah, kemudian apa kata C.S. Lewis tentang Tritunggal? C.S. Lewis berkata, Lewis menjelaskan bahwa jika Tuhan hanya satu pribadi, maka dia tidak bisa menjadi kasih, karena kasih membutuhkan hubungan. Allah tidak bisa menjadi kasih tanpa adanya hubungan dalam dirinya. Itulah sebabnya dalam kekristenan, Tuhan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kesatuan yang saling mengasihi sejak kekekalan, berperikoresis. Sehingga kita mendapat kesimpulan. Yang pertama, kita mendapat kesimpulannya, point of view-nya, teologi Wanenes bertentangan dengan banyak ayat Alkitab yang menunjukkan relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, secara teologis. Yang kedua, di dalam sejarah gereja, yang pertama itu Wanenes bertentangan, ya. Yang kedua, Konsili Nikea dan Konstantinopel menetapkan Tritunggal sebagai ajaran resmi gereja, ajaran ortodoks, dan menolak ajaran modalisme. Yang ketiga, Bapak Gereja seperti Tertullian, Athanasius, dan Agustinus menegaskan bahwa Tritunggal adalah satu esensi dalam tiga pribadi. Yang keempat, teolog modern seperti Karl Barth, C.S. Lewis menunjukkan bahwa Wanenes gagal menjelaskan relasi kasih di dalam Allah. Ya. Oke. Jadi dengan demikian maka kita dapat menjawab pertanyaan quid unitas quaestatio critica, ya. Jadi
Hari ini kita udah belajar ya teman-teman ya tentang sejarah lahirnya Wanenes, pencetusnya, the timeline history, from the histories, root dari Wanenes, kemudian itu ada tiga timeline yang secara short saya bikin helikopter view-nya buat kita akar historis Wanenes dalam the first Christianity, kemudian itu lahir dari Sabellius 12-15 masih, kemudian ada reformasi ke 16 sampai 18 ya teman-teman. Itu kan dimulai dari Fausto Sozzini 1539 sampai 1604, Unitarian dari Polandia yang kemudian menolak dan menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia yang dipilih. Ya, ini dalam era modern bagaimana seorang Fausto Sozzini terpapar oleh Sabellianisme dan modalisme. Lalu gerakan Pentakosta, jadi Wanenes 1913 itu terpaparnya dari Pentakosta di Azusa Street. Nah, teman-teman, saya merekomendasikan satu buku. Kita memperbanyak literasi sehingga kita mengenlarge pemahaman knowledge kita tentang Alkitab, tentang sejarah, tentang Biblika itu dengan lengkap. Jadi segala sesuatu doktrin hari ini tuh ada akarnya, ada idenya, ada pencetusnya, ada terminologinya di situ. Jadi tiga gerakan Pentakosta Wanenes ini 1913 Masehi itu di Azusa Street, kemudian Arroyo Seco, California, dia kemudian menyatakan bahwa baptisan hanya dilakukan dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari hari ini kalau kita mengenali orang Wanenes, mereka ada mungkin teman-teman bisa lihat, mereka mungkin menyangkal atau menolak orang Pentakosta, menyangkal dan menolak bahwa mereka orang Wanenes, tetapi dalam praktikalnya mereka Wanenes. Contoh adalah ketika mereka berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Wanenes. Ya. Ya, kalau teman-teman mau berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Not problem. Tapi kemudian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak yang tadi di atas itu nama Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus sudah. Mengapain lagi harus di Yesus Kristus lagi? Dikunci dengan Yesus Kristus. Nah, hal-hal yang seperti itu sehingga kita mengenlarge kapasitas kita. Ya, kita melihat daftar-daftarnya di sini teman-teman, nanti linknya saya kasih ya teman-teman, atau lihat di Facebook saya nanti atau di YouTube, linknya saya kasih di situ, dan di materinya juga sudah ada ya, mau PDF juga nanti dikirim, sehingga mari kita belajar. Kita mungkin punya posisi teologis yang berbeda-beda, no problem teman-teman, karena kita tidak bisa mendomestifikasi kemudian mendominasi satu doktrin, satu tafsir. Kita akan perang antar tafsir. Ya, no problem. Jadi teman-teman, kalau posisi teman-teman juga Wanenes, buat saya no problem. Silakan di situ. Ya, tapi teman-teman harus juga menggunakan mata serangga ya, sehingga 360 degree bisa belajar dengan yang lain. Kenapa argumennya begini gitu teman-teman loh. Kenapa argumen Trinitarian begini, kenapa argumen Wanenes begini dan lain. Jadi akhirnya kita mengenlarge kapasitas kita. Silakan, doktrin itu akan mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi ortodoksa kita itu benar, ortolatria itu benar, ortopraksisnya benar. Silakan dengan Wanenesmu. Kemudian apakah engkau menjadi berkat di situ lewat teologi? Karena teologi itu mempengaruhi pola pikir, cara pandang kita dalam berelasi dan kita mengambil kesimpulan. Ya. Jangan sampai kita akhirnya jatuhnya kita menjadi orang-orang yang teis teoritis tapi dalam perilaku itu ateis praktis. Ingat baik-baik ya hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi ingat, jangan sampai kita menjadi teis teoritis tapi dalam perilaku kita, kasih kita, cinta kita kepada sesama, pelayanan dan lain, kita jadi ateis praktis. Itu yang tidak boleh. Jadi kita berteologi itu oke saja, santai aja. Kita tidak berusaha memenangkan pendapat orang, tapi kita mengedukasi pendapat orang, silakan. Mengedukasi. Kadang-kadang kan debat itu hanya untuk memenangkan argumen, tapi hatinya orang itu tidak dimenangkan. Mari kita memberikan edukasi dan pencerahan. Sebagai seorang pengajar Alkitab ya saya ada hal-hal yang memang saya harus debat, ada hal-hal yang memang saya tidak harus debat. Saya memberikan edukasi supaya mengenlarge pemahaman kita, teman-teman. Oke, saya pikir itu ya. Sampai di sini nanti ya teman-teman bisa lihat di YouTube. Nanti saya kasih link di grup WhatsApp ya. Kemudian teman-teman yang sudah add saya di Facebook itu bisa lihat ada masih live streaming ada di situ. Nanti di bawah saya taruh di grup juga, saya taruh ya, grup WhatsApp saya taruh
link pelajaran hari ini. Ya teman-teman bisa mendengarkan. Teman-teman juga kalau ada literasi lain silakan teman-teman bisa bantah juga argumen di sini. Jadi bisa bantah. Jadi kita bisa saling berargumen, teman-teman silakan menyampaikan hipotesisnya silakan, nanti tesisnya silakan, nanti ada antitesa di situ yang akan kita jawab ya. Jadi berdiskusi santai, cari literasi kontra silakan. Jadi akhirnya kita saling mengisi di situ teman-teman ya. Jadi kita tidak menjadi orang yang akhirnya perang dogma, perang doktrin lalu berusaha untuk supaya tafsir kita yang harus diterima dan lain sebagainya. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus tolong semua kami supaya kami punya perspektif yang benar tentang Engkau. Kami sudah belajar tentang teologi, memenuhi rasio kami, logika kami, dan pengetahuan tentang Allah. Kami juga berdoa Tuhan, dengan teologi yang kami pelajari itu menolong kami supaya kami berperilaku kudus, punya sosial piety yang benar Tuhan. Hati nurani kami murni. Kami bertumbuh dalam buah-buah roh, sehingga dalam diskusi kami dapat bertumbuh secara teologi untuk mengenal Allah dalam perilaku kami, dalam relasi kami mengalami encounter with God. Tolong kami Tuhan, teologi kami mempengaruhi cara kami berpikir, bertindak, bergerak, cara kami melayani, cara kami menyatakan kasih dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami untuk kelas-kelas ini. Kami bertumbuh dalam pemahaman, tetapi juga dalam relasi kami dengan Engkau secara spiritual, secara as a personal, Tuhan, di dalam nama Yesus. We thank for this day, God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke, Tuhan berkati ya. Teman-teman, saya matikan yang di TikTok dulu. Kita lanjut.